Hai teman-teman, balik lagi bareng gue Rizky Hardiansyah di series Quran Change the World episode kedua. Kali ini gue kasih judul Bangun dan Bangkitlah karena Semesta Menunggumu. Kalian pernah gak sih ngerasain keresahan akan suatu fenomena yang terjadi tidak sebagaimana mestinya? Atau kalian lagi stuck pada satu posisi yang gak naik-naik, yang gak upgrade-upgrade, atau kalian memang lagi terpuruk dari segala sesuatu yang menimpa kalian. Kalian lagi mengalami kehancuran dalam kehidupan kalian. Nah, gue pengen ngasih metode Quran untuk keluar dari semua kondisi itu, yakni adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5, yaitu ayat yang akan gue bahas pada hari ini. Dulu kisahnya Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, ia ketakutan melihat tampak malaikat Jibril yang begitu besar karena sayapnya itu terbentang dari ujung timur sampai ke ujung barat. Setelah itu ia keluar dari gua Hira, lalu kemudian lari terbirit-birit menemui sang istrinya yaitu Khadijah di rumahnya, dan kemudian berkata kepada Khadijah, "Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku duhai Khadijah. Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku duhai Khadijah." Lalu kemudian Khadijah mendekap dan memeluknya, membuat ia menjadi lebih tenang dan menutup pintu rapat-rapat. Akan tetapi tidak lama setelah itu malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad dengan membawa wahyu Quran surat Al-Mudaththir. Bunyinya, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur." Hei orang yang sedang mendekap di balik selimut, hei orang yang sedang bersembunyi, bangkitlah dan berilah peringatan kepada kaum kamu, dan besarkan nama Tuhanmu, bersihkan dan kerenkan pakaianmu, kerenkan outfitmu, dan berhentilah kamu dari melakukan segala sesuatu yang bernilai keji. Gue dapetin 3 insight paling tidak dari ayat yang Allah turunkan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5 ini. Insight yang pertama adalah ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bangkit dari keresahan akan suatu fenomena yang tidak terjadi sebagaimana mestinya. Contoh, ketika kalian melihat suatu hukum dilanggar di satu negeri, misalkan kalian melihat kezaliman, atau misalkan kalian melihat tuntutan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, atau kalian melihat ada seseorang yang kehidupannya bersih tapi dijadikan tersangka, tapi dipenjara dengan tuduhan korupsi, otomatis kalian nih para pakar hukum, kalian para dosen-dosen hukum yang mengerti hukum akan resah karena kalian punya ilmunya. Karena kalian punya ilmunya, lalu kemudian resah dan menyampaikan pendapat kalian yang seharusnya diucapkan. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu resah dengan kondisi kaumnya yang menyembah berhala, yang kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Maka dia lari ke gua Hira, lalu kemudian turun Quran surat Al-Alaq dan turun Quran surat Al-Mudaththir ini. Maka itu artinya Nabi Muhammad tahu ada satu fenomena yang terjadi tidak sebagaimana mestinya. Maka Nabi Muhammad ketika tahu itu, resah akan hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad, berilah peringatan dan akan aku bimbing. Begitu juga kalian yang resah akan kezaliman di suatu negeri atau akan terpuruknya pendidikan moral di suatu negeri, udah bangkit, baca fenomena tersebut, lalu tumbuhkan semangat pada diri kalian untuk merubah itu menjadi lebih baik. Gak perlu khawatir mengawalinya dari mana, nanti Allah akan bantu. Allah akan bantu. Insight yang kedua adalah bangkitlah dari keterpurukan hidup kalian. Mungkin ya, kalian ada yang sedang galau karena putus cinta, abis diputusin cewek buat yang cowok, atau abis diputusin cowok buat yang cewek. Terus kalian merasa kayak pengen bunuh diri, hidup hampa, atau hidup gak ada maknanya lagi karena udah gak bersama dia. Pertanyaan gue satu, kalau dianya hilang, apakah nafas kalian juga hilang? Kan enggak. Kalau seandainya nafas kalian belum hilang, itu artinya kalian masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mencintai sosok yang lebih tepat, untuk mendapatkan sosok yang lebih tepat, untuk mendapati jodoh kalian. Itu artinya Allah masih kasih kesempatan kalian untuk mencintai. Itu artinya Allah masih kasih tahu kepada kalian bahwa ada orang yang lebih tepat di dunia ini. Kenapa? Karena kalian masih dikasih nafas setelah kalian ditinggalkan. So bangkit.
Jangan terpuruk pada orang yang lama, jangan terpuruk pada masa lalu. Al-Quran sendiri bilang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Takut karena masa depan yang tidak pasti, sedih karena masa lalu yang masih teringat-ingat. Jangan melakukan itu. Kenapa? Karena masa lalu ya sudah berlalu. Itu sudah lewat. Tugas kalian adalah fokus pada masa depan. So, bangkit. Karena kalian masih dikasih nafas. Selama kalian masih dikasih nafas, selama lu semua masih dikasih nafas, itu artinya masih dikasih kesempatan untuk merakit ulang. Kalau misalkan kasusnya dalam soal percintaan, merakit ulang percintaan lu dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dengan orang yang tepat, dengan orang yang benar. Atau persoalan bisnis misalnya, bangkrut nih, rugi, ditipu, habis modal dan segala macam. Pertanyaan gue, kalau lu masih dikasih hidup, lu masih dikasih tools untuk bangkit loh teman-teman. Kalian tuh masih dikasih tools untuk bangkit, bangun bisnis baru, bangun persoalan baru, bangun market baru, bangun strategi baru. Karena kalian masih dikasih hidup. Atau minimal bangkrut juga nggak bangkrut-bangkrut aman kok. Gue yakin nggak bangkrut-bangkrut amat. Kalian pasti masih punya tools, yaitu handphone atau masih punya laptop yang kalian bisa gunakan semaksimal mungkin untuk bangun bisnis yang baru, untuk bangun produk yang baru, untuk bangun market yang baru. Selama kalian masih dikasih nafas, maka Quran bilang, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangkitnya adalah thiyabaka fatahhir. Bagusin lagi strateginya. Pakaian kalian tuh dibagusin. Untuk kalian yang nulis, tulisannya dibagusin lagi. Untuk kalian yang jadi guru, maka cara mengajarnya dibagusin lagi strateginya. Untuk kalian yang berbisnis, maka cari marketnya lebih tepat lagi, dibagusin lagi. Wa thiyabaka fatahhir. Itu insight yang kedua. Kalau kalian lagi terpuruk, selama kalian masih dikasih nafas, selama kalian masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kalian itu cuma disuruh untuk bangkit. Bangkit dari keterpurukan kalian. Lalu yang ketiga, bangkit dan upgrade buat kalian yang masih stuck dalam suatu pencapaian. Gini, gue sering banget, banyak banget nemuin orang yang udah achieve terhadap pencapaian dan cita-citanya, tapi berhenti pada titik itu. Nggak mau upgrade, nggak mau naik level, nggak mau high value. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka takut bersaing dengan orang-orang yang lebih besar. Padahal orang-orang yang lebih besar di sekitarnya itu juga memberanikan diri. Artinya apa sih? Kalau lu udah achieve, jangan diem di situ aja. Selama lu masih dikasih nafas, balik lagi. Kalau lu masih dikasih nafas, lu masih dikasih kehidupan, nih mimpi lu udah lu achieve, minimal coba hal baru untuk mengachieve hal yang baru tersebut, untuk mencapai cita-cita yang baru itu. Jadi coba deh, selama lu masih dikasih nafas, upgrade value lu, upgrade skills lu, dan maksimalkan itu. Jangan di situ-situ aja gitu. Coba bangkit. Untuk yang nulis, lanjutkan menulisnya. Berani untuk bersaing. Jangan berhenti pada tulisan yang terakhir gitu. Terus nulis, nanti Allah akan menemukan kalian pada momentum-momentum yang kalian tidak duga-duga. Pada momentum-momentum kalian yang tidak pernah kalian pikirkan. Nah itu ajaran dari Quran surat Al-Mudaththir ini. Kalau misalkan kalian menjadi seorang penulis, lagi stuck nih, udah nulis aja wa thiyabaka fatahhir. Ya caranya cari tulisan yang lebih menarik lagi. Misalkan lagi trending, tulislah tentang hal sesuatu yang lagi trending, beropinilah tentang sesuatu yang sedang trending. Kalau lagi bisnis, coba cari market yang lagi rame gitu. Kalau misalkan lagi bahas bisnis, coba cari market yang lagi rame. Itu wa thiyabaka fatahhir. Memperbaiki atau mengkerenkan outfit atau mengkerenkan strategi yang baru gitu. Jadi jangan stagnan pada pencapaian-pencapaian yang di titik situ aja. So teman-teman, ini 3 insight yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 ini. Pada intinya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 ini mengajarkan pada posisi apapun kita jangan stuck. Pada posisi apapun kita, selama kita masih dikasih nafas oleh Allah, selama kita masih dikasih hidup oleh Allah, itu artinya kita disuruh oleh Allah untuk upgrade segala sesuatu dalam kehidupan kita. Upgrade skills, upgrade value, upgrade ability atau kemampuan kita, upgrade segala-galanya, upgrade keilmuan kita, upgrade segala-galanya selama kita masih dikasih nafas. Kenapa? Karena kalimatnya bangkit, bangunlah. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sana,
orang-orang di luar sana membutuhkan kebangkitan orang-orang seperti Anda. Cukup dari gue, Rizky Hardiansyah, menulis di bumi, melangitkan mimpi.